Film diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil dari sebuah resort bernama Anamika. Mobil ini sedang membawa satu keluarga, mereka bernama Gui, istrinya bernama Friska, serta dua orang anaknya bernama Trent dan Medok. Medok terlihat sangat menikmati perjalanan mereka, sehingga dia bernyanyi dengan gembiranya. Lalu ibunya berkata kalau Medok mempunyai suara yang bagus, dan tak sabar mendengar suaranya ketika sudah dewasa nantinya. Hingga sampailah di tempat tujuan, mereka langsung disambut hangat oleh manajer resort bernama Frank. Setelah itu, seorang pelayan langsung menyuguhkan minuman dengan senyuman manis. Sementara Medok dan Trent diberikan minuman khusus yang disediakan untuk anak-anak. Di sana mereka berkenalan dengan seorang anak bernama Idlib yang merupakan keponakan si manajer hotel. Setelah sampai di kamar, Medok dan Trent langsung berganti pakaian dan mengatakan kalau sudah tidak sabar untuk berenang. Di siang harinya mereka pun pergi ke pantai, tapi pantai itu sangat ramai yang membuat Medok kurang menyukainya. Sementara Trent bermain bersama Idlib, mereka berkenalan dengan pengunjung lainnya. Ada yang bekerja sebagai koki, polisi, dan penari. Pada malam harinya, terlihat Gui dan istrinya terlibat cekcok. Mereka mempunyai masalah keluarga dan sudah lama merencanakan untuk bercerai, dan akan memberitahukan anak-anak mereka sepulang berlibur. Always thinking about the future. Trent yang mulai bosan membuka surat dari Idlib yang berisikan tebak-tebakan. Di sisi lain terlihat seorang pria bernama Sedan yang merupakan seorang penyanyi sedang menikmati pantai yang sepi bersama kekasihnya. Pada keesokan harinya saat sarapan terlihat sebuah keluarga yang juga berlibur di resort tersebut. Dia adalah Charles dan ibunya, istrinya bernama Crystal, dan anaknya bernama Kara. Lalu Crystal memesan minuman kalsium karena dia menderita penyakit kekurangan kalsium. Sementara itu, keluarga Gui didatangi oleh manajer resort dan menawarkan untuk mengunjungi sebuah pantai tersembunyi dan tidak sembarangan orang bisa mendatanginya. Mendengar itu, mereka sangat senang dan mereka setuju untuk pergi ke sana. Dan tiba-tiba seorang pengunjung kejang-kejang yang ternyata dia menderita sebuah penyakit epilepsi atau bisa disebut juga dengan ayan. Di sisi lain, keluarga Gui yang akan pergi ke pantai tersembunyi sedang menunggu di dalam mobil. Dan ternyata tidak keluarga Gui saja yang ke sana. Keluarga Charles juga akan mengunjungi pantai tersebut, lalu mereka pun berangkat. Setelah sampai, sopir mengatakan kalau dia akan menjemput mereka di sore harinya. Mereka pun melewati celah di antara bebatuan dan akhirnya sampailah mereka di pantai yang sangat indah. Di sana terlihat seorang pria yang kita lihat di awal tadi. Medok yang melihatnya sangat senang karena Sedan adalah seorang penyanyi yang terkenal. Medok ingin mendatangi Sedan tapi ayahnya melarang, takut mengganggu Sedan yang sedang berlibur. Anak-anak mulai bermain dan berlarian. Mereka menemukan sebuah boneka yang terkubur dan beberapa buah pisau yang sudah berkarat. Saat bermain petak umpet, tiba-tiba Trent menemukan sosok mayat yang ternyata dia adalah kekasih Sedan. Sedan mendekati kekasihnya dan yang lain langsung menuduh Sedan telah melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya. Terlihat Sedan sepertinya kurang sehat, hidungnya mengeluarkan darah, yang ternyata Sedan menderita penyakit mimisan. Di sisi lain, Ibu Charles merasakan sesak di dadanya, dan di saat bersamaan Trent merasakan kalau celana yang dipakainya semakin sempit. I'm so hungry. Me too. Tidak lama berselang, Jarin bersama istrinya Patricia juga datang ke sana. Lalu Charles dan Gui menceritakan kalau mereka menemukan jasad seorang wanita. Tidak berselang lama, Crystal memanggil Charles dan memberitahukan kalau ibunya mendadak sakit. Sementara Jarin mencoba keluar untuk mencari bantuan. Tapi entah kenapa dia pingsan dan sadar sudah berada di pinggir pantai.
Jarin menjelaskan kalau seperti ada tekanan yang berbeda. Dia merasa seolah-olah menyelam ke dalam air yang sangat dalam. Di sisi lain, ibunya Charles yang tadinya sakit, sekarang tiba-tiba meninggal dunia. Lalu Friska mencoba mencari anak-anaknya. Dia sangat terkejut melihat kedua anaknya, yang sekarang kelihatan 5 tahun lebih tua dari usia aslinya. Gu yang mendekati mereka juga terheran melihat anaknya yang lebih besar dari usia seharusnya. Melihat hal itu, Sedan berniat pergi dari pantai tersebut. Dia berlari menyusuri lorong, dan Charles yang melihatnya pun langsung mengejarnya. Akan tetapi mereka berdua mengalami hal yang sama dengan Jarin. Mereka berdua pingsan dan saat sadar sudah berada di pinggir pantai. Di sisi lain, Kristal juga sangat terkejut melihat anaknya yang sudah kelihatan lebih besar. Tidak ada yang bisa dilakukan, mereka mulai duduk menyendiri. Dan tiba-tiba penyakit mental Charles kambuh. Dia berhalusinasi dan langsung melukai Sedan dengan pisaunya. Tapi dengan ajaibnya luka itu langsung sembuh dan hanya meninggalkan bekas luka yang seakan-akan luka itu telah lama terjadi. Sementara itu, Medok yang semakin besar terpaksa memakai baju ibunya. Sekarang mereka mulai berpikir bagaimana cara untuk keluar dari pantai tersebut. Dan tiba-tiba Friska jatuh pingsan. Ternyata penyakit tumor yang dideritanya semakin parah dan ukurannya membesar 10 kali lipat. Jarin yang merupakan seorang perawat menyarankan untuk membedah dan mengeluarkan tumornya. Lalu Charles yang merupakan dokter bedah mulai melakukan pembedahan. Melihat hal itu, semuanya terheran. Lalu Jarin mengusulkan untuk menahan lukanya agar tidak menutup lagi. Tumornya berhasil dikeluarkan dan luka itu menutup lagi. Lalu tidak lama kemudian Friska pun sadar kembali dan merasa jauh lebih sehat dari sebelumnya. Di sisi lain, Sedan mencoba mendekati mayat kekasihnya. Semua terheran karena dalam waktu 3 jam saja jasad itu hanya tinggal tulang belulang. Friska yang merupakan seorang arkeolog menjelaskan seharusnya butuh waktu 7 tahun sampai proses ini terjadi. Dari sini mereka mulai mengambil kesimpulan kalau sel tubuh mereka berjalan lebih cepat dari seharusnya. Yang mana dalam 30 menit di pantai ini sama dengan 1 tahun di waktu seharusnya. Dan dalam waktu 1 hari, sel tubuh mereka setara dengan umur sel 50 tahun. Tapi yang menjadi pertanyaan mereka adalah kenapa sel rambut dan sel kuku tidak ikut berkembang lebih cepat. Could be the rock that surrounds this beach. This beach, 60 minutes is 2 years. Will age almost 50 years. 10 hours. Reacclimate. That's why we go unconscious when we try to leave. Jadi karena perkembangan sel yang terlalu cepat dan sel-sel tubuh tidak bisa menyesuaikan dengan waktu dan perkembangan sel seharusnya. Maka dari itu, saat mereka mencoba keluar melalui jalan masuk ke pantai itu, terjadi tekanan seolah-olah menyelam ke dalam air yang sangat dalam. Sementara itu, Tren dan Kara yang sudah tumbuh semakin dewasa sedang asik bercerita di dalam kemah. Sampai mereka pun bermantap-mantapan di sana. Hey! Mom, Dad! Dengan senyuman polos seperti anak usia 6 tahun, mereka keluar dari kemah yang ternyata perut Kara sudah membesar dan sekarang Kara tengah hamil. Ibu Kara menanyakan apa yang telah mereka lakukan. Bren menjawab kalau mereka hanya bermain suami istrian. Bren dan Kara tidak tahu kalau yang mereka lakukan bisa menyebabkan kehamilan. Menurut Jarin, usia kehamilan Kara sudah memasuki 5 bulan. Dan anehnya, proses ini terjadi hanya 20 menit di pantai tersebut.
Menurut perhitungannya, proses hamil sampai melahirkan hanya butuh waktu 30 menit. Akhirnya Kara pun melahirkan, tapi dalam hitungan detik anaknya meninggal karena bayi itu tidak dapat menyesuaikan perkembangan sel yang cepat di tempat tersebut. Sementara Brand yang baru saja menjadi ayah sangat marah dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan tiba-tiba penyakit mental Charles kembali kambuh, dia menikam Sedan berkali-kali. Tapi semua terlambat dan Sedan pun meninggal. Karena mereka tidak bisa lagi melewati celah bebatuan, Jarin mencoba untuk berenang dan pergi ke sisi lain pantai untuk mencari bantuan. Tidak lama berselang, Gui melihat seseorang di atas bukit yang sedang memantau keberadaan mereka. Di sini mereka mulai yakin kalau pihak resort sengaja menjebak mereka di pantai tersebut. Tapi entah apa tujuannya, mereka pun belum mengetahuinya. Untuk menghilangkan rasa trauma, Medok mencoba berenang, tapi dia menemukan mayat Jarin yang sudah mengapung. Sementara Kara dan Tren yang masih bersedih atas meninggalnya anak mereka. Lalu Tren mencoba menguburkannya, terlihat jasad anak mereka sudah menjadi abu. Kara yang semakin frustasi mencoba memanjat ke atas tebing, berharap dia bisa keluar untuk mencari bantuan. Whole time trying to get out of here, we still don't make it. Go to the ledge and rest. Akan tetapi tiba-tiba Kara pun berhenti, dia terjatuh dan Kara pun meninggal. Sementara Patricia mencoba untuk berenang, dia mengambil beberapa buah busa agar dia bisa mengapung. Tapi tak berselang lama, penyakit epilepsi yang dideritanya kambuh dan dia pun meninggal. Sekarang penglihatan Gui sudah mulai kabur, begitu juga dengan Friska, dia mulai kehilangan pendengarannya. Di sisi lain, Kristal yang masih belum menerima keadaannya yang semakin tua, dia mencoba menutupi dirinya dengan kain dan menjauh dari orang-orang. Malam pun tiba, Tren dan Medok mencoba mencari apa saja yang bisa dibakar untuk menghangatkan orang tua mereka yang semakin menua. Di sana mereka menemukan sebuah buku, mungkin buku itu adalah milik orang sebelumnya yang pernah terjebak di pantai tersebut. Di buku itu tertulis catatan yang mengatakan kalau medan magnet bumi sangat tinggi di tempat tersebut dan batu karang yang mengandung mineral unik yang sangat tinggi yang menyebabkan sel tubuh manusia bertambah tua dengan cepat. Dan di sana juga tertulis nama-nama orang yang pernah terjebak di pantai tersebut. Sekarang mereka sudah mempunyai api untuk menghangatkan badan, tapi tiba-tiba penyakit mental Charles kambuh lalu mencoba menyerang Gui. I'm a good doctor. He was gonna... I stopped him. Tell me what... Sementara istrinya mencoba menghalangi dan melindungi suaminya. Gui mengatakan kepada istrinya untuk pergi dan melindungi anak-anak mereka. Lalu Tren dan Medok disuruh bersembunyi di dalam gua. Di sana mereka melihat Kristal yang semakin tua. Kristal yang semakin frustasi mencoba menyerang Tren dan Medok. God, it's already healed in the wrong position. Kristal yang mengidap penyakit kurang kalsium, tulang-tulangnya patah, dan akhirnya meninggal di sana. Sementara itu Friska kembali dan menyerang Charles dengan pisau berkarat. Seketika luka itu infeksi dan menyebar dengan cepat di sekujur tubuh Charles. Lalu Charles pun meninggal. Sekarang mereka hanya tinggal berempat. Gui dan Friska terlihat semakin menua. Medok mencoba menghibur dengan menyanyikan lagu yang pernah dinyanyikannya waktu di mobil. No monuments made in my name. Departure leaves us at the
Ibunya terharu dan senang karena apa yang dia inginkan telah menjadi kenyataan. Gu yang mulai pikun menanyakan kepada istrinya apakah mereka pernah mempunyai masalah keluarga. Were we fighting about something? Not mad anymore. Dan Gu sendiri juga sudah tidak ingat kenapa mereka ingin meninggalkan pantai tersebut. Can't remember. Why did we want to leave this beach? Tak berselang lama, Gu meninggal sambil bersandar di bahu istri tercintanya. Dad. Friska mencoba mengusir kesedihannya dengan berjalan di pinggir laut. Selang beberapa menit kemudian, Friska pun meninggal dunia. Keesokan paginya, Medok dan Trent terbangun dengan wajah berusia 50 tahunan. Medok bertanya kepada Trent, "Perlukah kita mencoba untuk meninggalkan pantai ini?" Trent berkata, "Bagaimana kalau kita membuat istana pasir dan bermain terlebih dahulu?" Mereka sangat menikmati permainan mereka, yang mana kemarin mereka masih berusia 6 tahun dan 11 tahun. Tiba-tiba Trent teringat sesuatu kalau Idlib pernah memberikannya sebuah surat. Dan surat itu berisi kalau Paman Idlib tidak suka dengan batu karang. Mereka berpikir kalau Idlib mengetahui apa yang diperbuat pamannya selama ini. Dan saat air surut, mereka pun melihat ada batu karang tidak jauh dari pantai. Tanpa pikir panjang, mereka pun berenang mendekati batu karang tersebut. Tapi di perjalanan, baju Medok tersangkut dan beruntungnya masih bisa dilepaskan. Ternyata dugaan Gui benar bahwa ada seseorang yang mengawasi mereka dari jauh. Dia adalah sopir yang mengantar mereka ke pantai tersebut. Members of Child 73 are deceased. We're fine. Sementara itu, Medok dan Trent berhasil keluar di sisi lain batu karang. Dan sopirnya menyangka kalau mereka telah tewas pergi ke satu tempat. Ternyata tempat itu adalah laboratorium yang sedang melakukan penelitian tentang obat-obatan. Dan di sana juga terlihat si manajer hotel sedang mencoba menghapus data-data dari tamunya. Lalu mengumpulkan semua peneliti di sana dan menyuruh mereka berdoa sejenak untuk korban pengujian ke-73. Moment of silence for the members of Trial 73. Lalu seorang ahli di sana mengatakan kalau pengujian kali ini berhasil, di mana seorang perempuan bernama Patricia yang menderita penyakit epilepsi yang biasanya kambuh setiap harinya. Tapi dengan obat yang diberikan ketika awal dia datang, penyakit Patricia tidak kambuh selama 8 jam 17 menit. Dan itu sama dengan 16 tahun 6 bulan. Dan tanpa rasa bersalah, mereka mengklaim telah berhasil menemukan obat epilepsi dan bisa menyelamatkan nyawa jutaan orang. Si manajer hotel mengatakan karena pantai itu sangat membantu penelitian mereka. Mereka bisa melakukan pengujian pada obat mereka dalam waktu 1 hari saja, dan bukan seumur hidup. Dan tanpa rasa bersalah, mereka pun bertepuk tangan. Sementara Idlib masih menunggu temannya yang belum kembali. Lalu pamannya datang dan mengatakan kalau Trent dan keluarganya sudah pergi meninggalkan hotel tadi pagi. Kids went home. They don't matter. I tell you, Tidak berselang lama, seseorang datang menjumpai polisi dan memberikan sebuah buku. Setelah itu, saat pegawai hotel memberikan minuman kepada korban selanjutnya, seseorang menabraknya dan menumpahkan minuman tersebut. Sorry. No worries, Mr. Miss. Yang ternyata orang itu adalah Trent dan Medok. My name is Trent Kappa. I'm Maddox Kappa. Mereka berhasil selamat dan kembali ke resort. Dan polisi yang ternyata sudah curiga dengan menghilangnya beberapa tamu hotel. Sementara itu, Brent dan Medok mendatangi Idlib lalu memberikan surat yang diberikannya kemarin. Tidak berselang lama, polisi sudah datang dan menangkap semua yang terlibat. Lalu Medok dan Trent diantar oleh polisi menuju bandara, karena paman dan bibinya sudah menunggu mereka di sana. Trent mengatakan bagaimana kami bisa meyakinkannya dengan wajah kami yang telah berusia 50 tahun. Lalu film pun selesai. How would you feel if a 50-year-old man called and told you he was your 6-year-old nephew?
Jadi kesimpulan dari film ini adalah pemilik resort sudah bekerjasama dengan para peneliti untuk menemukan obat dari berbagai penyakit. Mereka memanfaatkan fenomena alam yang unik untuk pengujian produk mereka, yang mana satu hari saja di pantai itu seseorang bisa langsung berusia 50 tahun. Oke, itu saja. Maaf kalau salah atau kurang dalam penyampaiannya. Silakan berikan masukannya karena satu masukan sangat berharga bagi perkembangan channel ini. Terima kasih, jaga terus kesehatanmu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.